selaku mediator. Saya Febisita Maulia selaku korban. Saya Dipuji Dayati selaku pelaku. Baik, selamat siang ibu-ibu sekalian. Jadi pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Najwa Tabitha selaku mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Mataram untuk menangani proses penyelesaian perkara antara ibu-ibu sekalian dengan proses mediasi final. Sebelumnya mau saya persilahkan ibu-ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dengan ibu. Baik, mediator, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febisita Maulia. Kenalkan, nama saya Dipuji Dayati, bisa dipanggil dulu Aini. Baik, kalau begitu dikarenakan ibu-ibu sekalian telah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka akan langsung saja saya jelaskan ya. Jadi proses mediasi yang akan ibu-ibu tempuh sekalian ini adalah merupakan cara penyelesaian sengketa tanpa menggunakan pengadilan, dan cara ini itu menggunakan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan bantuan dari mediator. Nah, di mana saya di sini mediator selaku pihak netral yang akan membantu para pihak dalam proses penyelesaian perkara tanpa melalui peradilan, dan yang nantinya proses mediasi ini akan minim menimbulkan perselisihan atau tidak di kemudian hari, karena kita akan berdiskusi sampai benar-benar sepakat dan setuju. Dalam pelaksanaan mediasi ini kita juga mengenal yang artinya prinsip yang namanya prinsip-prinsip mediasi, yaitu yang pertama merupakan imparsial atau bersifat netral. Jadi saya tidak akan memihak kepada ibu maupun ibu di sini. Lalu yang kedua, keputusan diambil oleh para pihak. Jadi yang mengambil keputusan adalah ibu sekalian ya. Saya di sini hanya sebagai perantara dan tidak ikut memutuskan. Lalu yang ketiga yaitu kerahasiaan. Jadi apa yang terjadi di sini itu semuanya bersifat rahasia, tidak akan bocor. Lalu yang keempat adalah kampus, yang artinya pertemuan tersendiri. Jadi saya bisa menemui ibu sendiri atau ibu sendiri, yang mana kesempatannya itu sekitar 2 pertemuan tiap orangnya. Nah, di dalam kampus ini sifatnya rahasia. Jadi kalau tidak diperkenankan, saya tidak akan membocorkan apa yang telah ibu sampaikan atau kami bicarakan begitu. Nah, lalu untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertibnya juga ya. Jadi yang pertama, tata tertibnya yaitu para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Lalu yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Lalu yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Lalu yang keempat, tidak menggunakan headphone. Lalu yang kelima, tidak merekam isi pembicaraan. Dan itu saja. Apakah dari ibu-ibu sekalian ada yang mau disangsikan atau menanggapi, atau sudah pas? Cukup. Baik, saya lanjutkan. Jadi intinya yang pertama, jika ibu Feby sedang berbicara, maka ibu Aini tidak boleh menjawab dan harus mendengarkan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, ketika ibu Aini berbicara, ibu Feby tidak boleh menjawab dan harus mendengarkan dengan baik. Lalu yang kedua, dimohon untuk menggunakan bahasa yang sopan, jangan arogan. Lalu tidak boleh menyerang atau menyinggung satu sama lain. Lalu yang ketiga adalah saya akan melakukan kampus bila mana diperlukan, yang mana telah ketentuannya sudah saya jelaskan tadi. Mengenai peraturan tata tertib ini, apakah ada yang ingin disaksikan atau sudah sesuai kemauan? Sudah. Baik, karena semua sudah setuju, silahkan Anda sekalian untuk menandatangani akta ini.
berbeda. Baik, untuk lokasinya Di kantor sini aja. kalau begitu Kamis jam 4 sore di kantor sini lagi ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih, sampai jumpa hari Kamis 4 sore. Selamat sore, Ibu dan Bu Aini. Selamat sore, Bu Mediator. Sesuai kesepakatan kita kemarin ya, jadi hari ini akan melakukan proses mediasi yang dimana para pihak sekalian akan menyampaikan kejadiannya secara langsung atau penjelasannya secara langsung. Dimulai dari Bu Feby dulu, apakah Bu Aini pernah? Baik, silakan Bu Feby. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Mediator. Jadi kronologinya seperti ini, Bu. Saya dan Bu Aini ini adalah merupakan teman kerja satu kantor, yang dimana pada saat jam makan siang saya dan Bu Aini ini pergi ke sebuah kantin untuk makan siang. Habis itu setelah saya makan beberapa suap, tiba-tiba perut saya sakit, Bu. Lalu saya izin ke Bu Aini bahwa saya mau ke toilet sebentar, yang dimana handphone dan tas saya tuh ditaruh di atas meja makan tersebut, Bu. Kemudian saya ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi, saya balik lagi ke tempat meja makan, dan selesai makan saya tidak menyadari bahwa HP saya itu sudah tidak ada, Bu. Kemudian saya dan Mbak ini balik lagi ke kantor. Pas waktu udah mau selesai, bukan mau sih, Bu, udah selesai ngantor kan saya mau pulang, mau pesen ojek, Bu. Dan kebetulan saya menyadari bahwa HP saya sudah tidak ada di dalam tas tersebut. Kemudian saya panik dan saya mencari-cari lah HP tersebut. Kemudian saya datang kembali ke tempat makan tadi, tidak ada. Kemudian saya tanya kepada Bu Aini apakah melihat HP saya atau tidak. Bu Aini menjawab tidak ada, tidak melihat. Dan itu Bu Aini juga ikut bantu mencari HP saya yang hilang. Karena tidak ditemukan, saya panik dan saya melapor kepada pihak yang berwajib. Habis itu setelah pihak yang berwajib menyelidiki di tempat makan saya tersebut, disitulah ditemukan bahwa setelah dilihat dari CCTV, Bu Aini ketahuan bahwa Bu Aini yang sudah terungkap bahwa Bu Aini ini yang sudah mengambil HP saya, seperti itu Bu Mediator. Saya kecewa. Saya tahu bahwa Bu Aini ini sedang mengalami krisis ekonomi, tapi mencuri itu adalah hal yang tidak baik, Bu. Dan saya kecewa kepada Bu Aini, Bu, seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Baik, kalau begitu silahkan Ibu Aini untuk memaparkan penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Mediator. Saya benar-benar menyesal dan melakukan perbuatan saya. Buat saya, sebelumnya saya ingin meminjam uang kepada Bu Feby untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Tapi malah Bu Feby menyembuhkan diri dan memamerkan HP-nya yang telah baru itu. Dan juga pada saat itu 3 bulan lalu suami saya di PHK oleh perusahaannya karena perusahaannya itu pilot. Nah, dan tabungan saya juga sudah menipis, Bu. Juga suami saya sudah berusia 40 tahun. Mencari pekerjaan saya kemari tetap saja tidak diterima. Dan juga karena tidak bisa seperti itu, adanya krisis ekonomi, saya sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup saya seperti membeli beras, membeli bahan pokok, dan untuk mencukupi kebutuhan saya. Dan juga pada saat itu Bu Feby mengajak saya untuk makan siang itu. Nah, karena makan siang jadi saya ikut kan Bu
diterima 2 juta itu. Karena saya merasa sakit hati dan kesal karena sudah curhat untuk minjam uang, tapi Bu Feby menyembuhkan diri telah memamerkan HP barunya seperti itu. Ya, seperti itu. Itu untuk saya sendiri apakah ada lembaga? Ada Ibu, sebenarnya saya tidak ada maksud untuk pamer atau menyombongkan diri Bu. Saya senang bahwa HP tersebut adalah pemberian dari anak saya yang dimana itu adalah gaji anak pertama saya Bu. Saya minta maaf kepada Bu Aini apabila perkataan saya menyakiti hati Bu Aini. Saya mohon maaf Bu Feby, saya salah dan saya benar-benar hilaf pada saat itu. Jika benar hilaf, kenapa Bu Aini baru mengaku setelah terungkap oleh polisi? Kenapa? Memang masalah ini tuh melibatkan berbagai bukan cuma perasaan dan kepercayaan saya sama itu. Kalau itu untuk para pihak sendiri seperti Feby dan lainnya, kira-kira bagaimana penyelesaian yang diinginkan agar masalah ini bisa selesai tuntas dan bisa kembali ke dunia? Saya ingin Bu Aini benar-benar meminta maaf kepada saya Bu. Dan saya juga ingin Bu Aini mengganti rugi sebesar 2,4 juta seharga HP yang telah anak saya beli. Seperti itu. Saya minta maaf Bu dan saya salah. Akan tetapi jumlah tersebut itu besar Ibu, dan saat ini saya juga krisis ekonomi Bu. Jadi apa boleh dikurangi dan diberikan waktu untuk saya membayarnya hingga malam ini. Sebenarnya Bu Aini niat gak sih untuk ganti rugi? Kalau seperti itu sama halnya Bu Aini kayak keinginan tidak mengganti rugi. Jadi karena situasi sudah mulai emosional, maka saya rasa lebih baik kita arahkan kampus terlebih dahulu agar jalannya mediasi ini terstabil dan akur. Proses kampus ini akan saya beri waktu yang sama untuk masing-masing pihak di tempat yang berbeda di saat ini. Baik, kalau begitu bagaimana kalau dimulai dengan bersama Ibu Feby terlebih dahulu? Apakah ada komentar lain? Tidak ada tidak akan saya. Terima kasih Ibu. Apakah ada tempat yang bisa kita lakukan untuk melakukan pertemuan terpisah sebentar agar situasi bisa kembali stabil? Oke Bu, kalau gitu bagaimana kalau di ruangan yang berbeda saja Ibu? Kita cari itu dulu ya. Jadi kalau begitu mohon Bu Aini tunggu sebentar ya. Saya diskusi dengan Ibu Feby dulu, setelah itu diskusi dengan Ibu Aini. Mari ya Bu. Ini ada kursi, Bu. Mungkin bisa di sini aja. Oh iya, baik Bu. Baik, terima kasih Bu Feby telah bersedia melakukan pembicaraan ini. Saya menangkap kalau Ibu Feby ini ingin menyelesaikan perkara ini dan memaafkan. Tapi Ibu Feby ini merasa dikhianati, bukan cuma kerugian materi. Begitu kan? Ya Bu, benar, saya merasa sangat kecewa kepada Bu Aini. Oleh karena itu Bu, tadi nada saya agak terlalu tinggi karena saya kecewa. Memang perasaan manusia seperti itu memang wajar Bu. Tapi bagaimanapun kita harus tetap tenang, kita terus. Nah kalau begitu kira-kira penyelesaian seperti apa yang Ibu harapkan agar kita dapat menyelesaikan mediasi ini dengan adil begitu Bu? Seperti ini Bu, saya ingin Bu Aini itu benar-benar meminta maaf langsung kepada saya.
saja. Terima kasih Bu Aini tadi sudah bersedia menunggu ya. Kita lanjutkan sesi diskusi tadi dengan sekarang sesi fokus. Jadi saya paham dengan kondisi ibu yang memang sedang sulit ya. Tadi melanjutkan pembicaraan tadi, apakah ibu benar-benar merasa bersalah dan ingin meminta maaf serta mengganti rugi Bu? Karena tadi yang dipertanyakan kan adalah hal itu. Baik, benar Ibu, saya benar-benar minta maaf dan saya menyesal. Saya kehilangan kontrol karena krisis ekonomi, jadinya saya mencuri HP Bu Feby dan menjualnya. Seperti itu Bu, dan hal itu bukan merupakan pembenaran. Gitu ya. Ya Bu, saya paham. Lalu tadi saya kan sudah melakukan sesi kaukus dengan Ibu Feby dan Ibu Feby menyampaikan kalau saya boleh menyampaikan ini kepada Ibu. Beliau ingin agar Ibu benar-benar meminta maaf dan mengganti rugi senilai 2,4 juta Ibu. Tapi kalau Ibu merasa berat, bagaimana dengan sistem cicil Bu? Mungkin bisa dilakukan dengan sistem menyicil Bu? Saya bersedia Bu dengan sistem menyicil. Berarti kita lakukan sepakati seperti itu saja? Iya. Apakah benar tidak keberatan? Tidak keberatan selama itu tidak memisahkan saya untuk mencari pembayarannya seperti itu Bu. Untuk sesi waktunya apakah Ibu menunggu Ibu Feby yang menentukan atau Ibu juga punya harapan berapa lama waktu yang menentukan? Mungkin kira-kira sekitar 1 tahun Bu, selama saya bisa mencukupi. Berarti Bu, mungkin nanti kita bahas juga di sana ya. Apakah Ibu bersedia kalau pembicaraan ini saya sampaikan juga kepada Ibu Feby, tapi saya tidak akan membocorkan pembicaraan ini jika memang Ibu tidak bersedia, hanya ketika Ibu bersedia saja. Boleh Bu, saya bersedia. Boleh ya? Ya boleh. Apakah sesi ini sudah bisa diakhiri? Boleh Bu. Oke. Terima kasih Bu. Ayo kita kembali. Baik Bu. Nah, setelah saya lakukan fokus dengan Ibu Feby dan Ibu Puji Aini secara terpisah, saya dapat simpulkan kalau kedua belah pihak ini memang benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini secara damai ya. Baik, kalau begitu lanjut ke penyelesaian. Berdasarkan hasil diskusi tadi yang sudah disetujui untuk dipaparkan, Bu Feby mengatakan beliau ingin Ibu Aini benar-benar meminta maaf dengan tulus dan juga membayar ganti rugi. Lalu Bu Aini sendiri bersedia untuk meminta maaf dengan tulus dan membayar ganti rugi asal diberikan waktu untuk mencicil. Itu benar Ibu? Benar, Bu. Baik. Saya minta maaf Bu Feby dan saya janji akan membayarnya dengan cara menyicil. Saya terima permintaan maaf Bu Aini, tapi tolong jangan diulang kembali tindakan tersebut. Baik, Bu. Dan saya meminta izin kepada Ibu untuk membayar ganti rugi tersebut sekitar 1 tahun Ibu. Apakah Ibu mengizinkan? Boleh saja, asal itu ditepati. Bagaimanapun itu adalah gaji pertama anak saya. Baik. Apakah sudah benar sepakat seperti itu? Sepakat. Baik, kalau begitu saya selaku moderator akan menuangkan hasil diskusi ini dalam draft tertulis, yaitu Ibu Feby bersedia memaafkan dan Ibu Aini telah telah meminta maaf, kemudian bersedia membayar seharga 2,4 juta dalam kurun waktu 1 tahun ya. Baik, saya tuliskan draftnya terlebih dahulu akan kami sampaikan. Baik, terima kasih telah menunggu Ibu. Jadi kurang lebih seperti ini draft yang saya buatkan agar dibaca dengan seksama apakah telah disepakati
ingin mengganti atau sudah setuju